Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6 yang saya cintai, pertemuan kita daring pada hari ini dengan pembelajaran aswaja dengan tema peran ulama dalam Nahdlatul Ulama. Namun sebelumnya kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita menginjak pada materi pembelajaran hari ini. Anak-anakku sekalian kelas 6 yang saya cintai, Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah. Arti Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan ulama. Nahdlatul Ulama itu sendiri adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama, yaitu pada tanggal 31 Januari 1926 atau tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Tempatnya di mana? Di Kampung Kertopaten, Surabaya. Nah, lahirnya NU itu ada di kota Surabaya. Apa maksud NU sebagai jam'iyah diniyah? Yang dimaksud NU Nahdlatul Ulama itu sebagai jam'iyah diniyah adalah perkumpulan atau organisasi diniyah, artinya keagamaan. Jadi NU sebagai jam'iyah diniyah adalah organisasi keagamaan. Nah, dengan secara otomatis NU sangat berperan dalam keorganisasian yang ada hubungannya dengan keagamaan. Yang dimiliki atau yang memiliki asas dasar atau tujuan, pimpinan, anggota, dan aturan-aturan yang harus diikuti berdasarkan ahlu sunnah wal jamaah dengan tujuan izzul Islam wal muslimin atau kejayaan Islam dan umat Islam. Kegiatan NU itu sendiri atau kegiatan utama Nahdlatul Ulama itu sendiri adalah melaksanakan dakwah, terutama bagi umat Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah kebaikan dan juga mencegah dari beberapa kemaksiatan. Nah, kalian harus paham atau kalian harus pahami dari beberapa keterangan ini bahwa peran Nahdlatul Ulama itu sangat penting sekali, terutama di bidang keagamaan. Yang meliputi salah satu contoh adalah dalam acara istighosa
Yang selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah bahwa Nahdlatul Ulama itu mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan aswajah. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan juga ijtima, atau bisa disebut dengan keputusan-keputusan para ulama sebelumnya. Dan juga ada yang namanya qiyas. Apa qiyas? Qiyas itu kasus-kasus yang ada dalam cerita Al-Quran dan hadis. Dan juga yang perlu kalian ketahui bahwa NU memperjuangkan persoalan hukum Islam, ketauhidan, dan tasawuf. Dalam hukum Islam, NU menganut salah satu ajaran dari 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang ada dalam prakteknya para kiai NU menganut kuat mazhab Syafi'i dalam soal tauhid, atau bisa disebut dengan ilmu ketuhanan. Menganut ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang tasawuf menganut ajaran Imam Junaid al-Baghdadi. Keterangan selanjutnya mengenai tentang mengapa banyak ulama rujukan NU mengangkat Imam Junaid al-Baghdadi sebagai panutan warga Nahdiyin. Itu dikarenakan Imam Junaid al-Baghdadi dianggap bisa mempertemukan fikih dan tasawuf pada saat keduanya tidak pernah mengalami titik temu. Sikap profesional itu sejalan dengan pandangan NU mengenai tasawuf atau moderat, tawazun atau seimbang, tasamuh atau toleran, dan i'tidal atau adil. Nahdlatul Ulama sebagai jamiah diniyah yang membawa faham keagamaan, maka ulama sebagai mata rantai pembawa faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas, dan pembimbing utama jalannya sebuah organisasi. Dengan demikian, ulama mempunyai peranan yang sangat penting sekali sebagai pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama, baik secara struktural maupun secara kultural. Dan juga perlu juga kalian ketahui bahwa Nahdlatul Ulama itu didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Pendirinya adalah para ulama pengasuh pondok pesantren. Sejak semula para ulama pondok pesantren telah memiliki persamaan dalam faham keagamaannya, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara mereka juga sudah terjalin hubungan kerjasama, terutama dalam pembangunan dari pengembangan pondok pesantren. Bahkan sebagian besar di antara mereka memiliki hubungan
kekerabatan, dan kekeluargaan. Berbagai bentuk kesamaan tersebut kemudian dituangkan dalam satu jam'iyah. Apa jam'iyah? Organisasi sebagai wadah perjuangan bersama untuk mewujudkan cita-cita izzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan umat muslimin, atau kejayaan Islam dan umatnya. Nah, ini ada beberapa atau daftar-daftar nama di antara para ulama pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang. Yang kedua Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Surabaya. Yang ketiga Kiai Bisri Syamsuri, Den Anyar, Jombang. Yang keempat Raden Haji Asnawi, Kudus. Yang kelima Kiai Haji Maksum yang dari Lasem. Yang keenam Kiai Haji Ridwan dari Semarang. Yang ketujuh Kiai Haji Nawawi dari Pasuruan. Yang kedelapan Kiai Haji Nahrawi dari Kota Malang. Yang kesembilan Kiai Haji Ridwan dari Surabaya. Yang kesepuluh Kiai Haji Alwi Abdul Aziz dari Surabaya. Yang selanjutnya nomor 11 Kiai Haji Abdullah Ubaid, Surabaya. Yang nomor 12 Kiai Haji Abdul Halim dari Cirebon. Yang selanjutnya nomor 13 yaitu Kiai Haji Doro Muntoha dari Bangkalan, Madura. Yang nomor 14 Kiai Haji Dahlan Kartosono. Yang nomor 15 atau yang terakhir Kiai Haji Abdullah Fakih Mas Kumambang, dukun atau dari kota Gresik. Nah, anak-anakku sekalian kelas 6 yang saya sayangi, yang saya cintai, semoga apa yang saya sampaikan mudah dicerna oleh kalian atau mudah difahami oleh kalian. Semangat harus tetap walaupun masih belajar di rumah. Untuk memahami apa yang saya sampaikan, tentunya kalian harus mengulang dan mengulang agar kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Untuk yang terakhir, saya akan memberikan soal kepada kalian untuk kalian isi dengan memahami materi yang saya sampaikan. Dengan memahami materi yang saya sampaikan, maka dari itu kalian harus paham dengan materinya, baca berulang-ulang agar dapat mengisi jawaban pada soal yang saya berikan. Baiklah, untuk soal yang pertama adalah apa maksud NU sebagai jam'iyah
diniyah. Yang kedua, kapan Nahdlatul Ulama didirikan? Yang ketiga, bagaimana upaya NU dalam mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia? Yang keempat, sebutkan tiga sikap kemasyarakatan NU yang ingin ditegakkan dan tumbuh kembangkan. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud amar ma'ruf nahi munkar yang dikembangkan organisasi keagamaan? Nah, dari beberapa pertanyaan ini, jika ada yang kurang paham dengan salah satu di antara beberapa pertanyaan, silahkan langsung menghubungi saya, atau yang saya sampaikan masih kurang jelas, kalian langsung bisa menghubungi saya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Good luck.